Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'in summa khususan hadzal musannif. Zanna nafa'ana Allah ta'ala fid dunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika aidan ba'dal farawi min hadhil muhimmati. Kerekam Pak. Kerekam. Fadzalika aidan ba'dal farawi min hadhil muhimmati. Nah, kemarin kita disuruh diperintah, disarankan agar bagaimana kita mengisi sisa waktu itu dengan belajar fikih-fikih dari berbagai mazhab. Fadzalika aidan ba'dal farawi min hadhil muhimmati min jumlati furudil kifayati. Jika memang untuk urusan-urusan yang fardu kifayah itu sudah kita pelajari, itu selebihnya waktu saja. Fa inda'atkan nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal awradih wal adhkari istithqalan. Fa inda'atka, jika engkau mengajak nafsuka, nafsumu ila tarki ma dzakarnahu, kepada untuk meninggalkan ma dzakarnahu, sesuatu yang aku ingatkan, yang saya ingatkan, minal awradi wal azkari, yaitu tentang wirid-wirid dan zikir-zikir. Istithqalan, halnya merasa berat, lidzalika, dengan hal itu. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syaitanal la'inah, sungguhnya syaitan qaddassah fi qalbika, telah memasukkan fi qalbika, ke dalam hatimu, adda'a, akan penyakit, dafina, yang bahaya. Wa huwa hubbul mal wal jah, penyakit itu adalah cinta dunia dan pangkat. Jadi kalau orang tidak senang zikiran, tidak senang wirid, artinya merasa berat, dan justru senang belajar tapi tujuannya hanya untuk mencari harta dan pangkat, maka kata kitab ini, orang tersebut berarti sudah qaddassa fi qalbika da'ah oleh syaitan. Jadi sudah diberi penyakit yang bahaya oleh setan. Sudah ada penyakit bahaya. Fa iyyaka an tawtarra bihi fatakuna duhakatan lahu fayuhlikuka wa yaskharu bika. Dan berhati-hatilah, kata Imam Ghazali, agar supaya kamu ini terhindar atau bisa menghindar dari tipuan atau tipu daya setan yang akan menjadikan duhakatan, yang akan menjadikanmu itu duhakatan, bahan tertawaan bagi setan. Fayuhlikuka wa yaskharu mikah, dan setan akan membinasakan kepada engkau. Fa in harrabta nafsaka muddatan fil awradih, fa in harrabta, jikalau mencoba siapa engkau nafsaka, kepada jiwamu, dirimu, muddatan fil awradi wal ibadati, di dalam riyadah, di dalam berzikir atau berwirid atau beribadah. Fakanat la tastathqiluha kaslan, dan engkau tidak merasakan keberatan, artinya tidak malas, senang, anha, dari ibadah itu. Lakin zaharat raghbatuka, tetapi
keinginan engkau fi tahsilil ilminya, muncul kesenangan di dalam menuntut ilmu, fi tahsilil ilmin nafi, di dalam mendapatkan ilmu yang nafi, walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah, dan tujuan kamu mencari ilmu itu ya lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang mencari ilmu ya senang, tujuan mencari ilmu hanya lillahi ta'ala dan senang berzikir, senang berwirid, senang beribadah-ibadah yang lainnya, maka orang yang seperti itu fadzalika afdalu min nawafilil ibadati, itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah-sunnah yang lainnya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Mahma sohat niyatu walakin sya'na fi sihatin niyah. Mahma sohat niyatu, bila mana benar-benar membersihkan terhadap niatnya. Walakin sya'na fi sihatin niyatih. Fa illam tasiha fahuwa mu'dinu ghururil juhhalih. Dan jikalau tidak, ya tidak baik niatnya mencari ilmu, maka fahuwa mu'dinu ghururil juhhalih. Maka engkau sedang berada di tempat ya tertipunya, tempat-tempat tipu daya setan. Wa mazallatu aqdamir rijali, dan tempat tergelincirnya kaki manusia, ya artinya salah tempat berarti. Nah, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, al-halatu tsaniyah an la taqdiru ala tahsilil ilmi. Jika engkau tidak la taqdiru ala tahsilil ilmin nafi fid dini. Perkara yang kedua, kamu tidak mampu menjadikan ilmu itu manfaat di dalam agama. Walakin tastaghilu biwadhaifil ibadati minadz dzikri wat tasbihi wal qiraati was sholati. Akan tetapi ya kamu semangat di dalam beribadah, di dalam berzikir, di dalam bertasbih dan membaca Al-Qur'an. Maka orang yang seperti itu fadzalika min darajatil abidina wasiyaris solihina wa takunu aidan bidzalika minal faizin. Ya, orang-orang seperti itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi walaupun tidak punya kemampuan ilmu yang baik, artinya yang nafi di dalam agama, tapi semangat, artinya senang beribadah, berzikir, baca Al-Qur'an. Ya minal faizin, orang-orang seperti itu ya masuk orang-orang yang beruntung, golongan-golongan yang beruntung. Kondisi yang ketiga, al-halatu tsalitsah antastagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimina. Antastagila menyibukkan engkau bima dengan sesuatu yasilu yang mendapatkan atau yang mendatangkan minhu dengan di dalam ma itu, dari ma itu, khairun apa kebaikan ilal muslimina bagi orang-orang muslim, wa yadkhulu bihi dan memasukkan bihi dengan ma sururun apa kebanggaan atau kesenangan ala qulubil mu'minin atas hatinya orang-orang mukmin, au yatayassaru bihil a'malus sholihatu lis-sholihin, atau memudahkan, membantu urusan-urusannya orang soleh. Jadi perkara yang ketiga, kita itu kalau bisa ya sibukkan diri kita itu untuk berbuat baik kepada orang-orang muslim. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin, dan menjadikan bangga, ya menjadikan senang kepada orang-orang mukmin. Atau yatayassaru bihil a'malus sholihatu lis-sholihin,
atau membantu kesibukan-kesibukan orang-orang soleh. Seperti apa contohnya? Kahidmatil fuqaha, berkhidmah kepada fuqaha, kepada ulama. Wasufiyati, dan ya orang sufi, orang yang bersih hatinya, hanya berkhidmah. Wa ahli dini, dan ahli agama. Wa taraddudi fi asghalihim, atau ya sering berkunjung atau bolak-balik, ya sering terlibat fi asghalihim, di dalam kesibukan-kesibukan ya para ulama itu, para ulama, para ahli agama. Wassa'i fi it'amil fuqara'i wal masakin, dan memberi makan kepada fakir miskin. Wa taraddudi mathalan 'alal mardi bil iyadati, ya berkunjung besuk orang yang sakit. Wa 'alal janaiz bit tasyyi'ih, atau mengantarkan jenazah, mengiring jenazah. Fa kullu dzalika afdalu minan nawafilih, maka pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya, yaitu juga lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Fa inna hadhihi ibadatun, ya karena semua ini, pekerjaan-pekerjaan ini adalah ibadah. Wa fiha rifqun lil muslimin, dan di dalam berkhidmah, di dalam pekerjaan membesuk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan berbuat baik kepada orang muslim, rifqun lil muslimin adalah ada bentuk, merupakan bentuk pertolongan kepada sesama muslim. Al-halatur rabi'ah, kondisi yang keempat, perkara yang keempat, alla taqwa ala dzalika. Jikalau tidak mampu berbuat yang tiga itu, yang tiga perkara. Jadi perkara yang pertama, kita ini disuruh belajar yang serius, tentunya belajar ilmu-ilmu agama, agar bagaimana itu menjadikan ilmu yang bermanfaat, serta disertai juga dengan banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak baca Al-Quran. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, tidak semangat atau tidak banyak memiliki ilmu yang nafi, yang bermanfaat, tapi senang berzikir, senang baca Al-Quran, senang sholat sunnah, ya senang bertasbih. Itu kondisi yang kedua, perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ya tidak senang belajar, tidak senang berzikir, tapi senang membantu orang lain, berbuat baik, khairun ilal muslimin, berbuat baik sesama muslim, idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hatinya orang-orang iman, orang mukmin. Dan juga wa yatayassaru bihi a'malus sholihatu lis-sholihin, membantu untuk memudahkan urusannya orang-orang soleh, seperti berkhidmah kepada ulama, pada ahli agama, atau ya senang membesuk orang sakit, senang memberi makan, it'amil fuqara wal masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Juga senang di dalam janaiz bit tasyi', mengantarkan jenazah. Itu kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, perkara yang keempat, jika engkau ini, kata Imam Ghazali di sini, tidak bisa kepada tiga perkara yang tadi,
tidak senang belajar ilmu, tidak senang berzikir, tidak senang membantu orang lain, tidak senang membesuk orang yang sakit, tidak senang mengantarkan jenazah atau takziah ke orang yang kedukaan, maka fastaghil bihajatika iktisaban ala nafsika au ala iyalika. Sudah sibukkan kamu itu untuk mengurus diri kamu sendiri, menafkahi keluargamu sendiri. Waqad salimal muslimuna minkah. Maka dengan seperti itu orang-orang Islam akan merasa terselamatkan juga. Wa amanu min lisanikah wa yadikah. Dan juga orang akan merasa aman dari lisanmu dan tanganmu. Wa salimalaka dinukah. Dan agamamu juga akan selamat. Idlam tartakib maksiatan, selama kamu itu ya tidak berbuat maksiat. Artinya kata Imam Ghazali di sini, kalau kita tidak senang belajar ilmu, tidak senang berzikir, tidak senang bertasbih, tidak senang sholat sunnah, tidak senang baca Al-Quran, tidak senang membantu orang lain, tidak bisa berkhidmah kepada para ulama, tidak senang membesuk orang yang sakit, maka minimal kata Imam Ghazali, kamu itu jangan ngurus kehidupan orang lain. Sudah, kamu fokus saja ngurus kehidupanmu sendiri. Karena dengan seperti itu nanti orang lain juga akan terselamatkan. Artinya kita memang ya serendah-rendahnya ini ya perilaku ya, ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak bisa membantu meringankan kebutuhan orang lain. Tapi selama kita tidak berbuat maksiat, kita tidak zalim kepada orang lain, nah itu juga termasuk ya perkara yang dianjurkan di dalam agama, diperintahkan di dalam agama. Sudahlah ngurus keluarga sendiri, oke, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ngurus orang lain. Kalau memang sudah tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, sholat gak senang, zikir gak senang, menolong orang lain gak senang, justru malah sering zalim, ikut campur urusan orang lain. Nah, itu tidak baik. Seperti itu yang dilarang di dalam agama. Jadi minimal ya sudah, kamu ngurus keluarga kamu saja, fokus menafkahi keluarga, jangan zalim kepada orang lain, tidak usah ghibah, tidak usah, pokoknya gak usah ngurus kehidupan orang lain, urus diri sendiri saja, kata Imam Ghazali. Maka yang seperti itu aqallud darajatih ya. Ya fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin. Itu disebut orang yang artinya yang ashabul yamin, yang akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, artinya orang-orang yang baik juga. Intinya memang selama kita tidak bikin mudarat ya kepada orang lain, tidak berbuat zalim kepada orang lain, maka di situ kita sudah bagian dari melakukan kebaikan juga. Tapi catatannya harus hindari juga maksiat. Nanti khawatir disalahartikan, tidak membantu orang lain, sibuk ngurus sendiri, diri sendiri, tapi dalam kategori perilaku kemaksiatan. Itu bukan seperti itu. Dan maka ya ini tingkatan-tingkatan. 4 perkara yang disarankan oleh Imam Ghazali di sini, dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari, lakukan 4 ini atau salah satunya dari 4 perkara ini. Fahadha aqallu darajati fi maqamatid din. Nah, inilah paling ringkasnya makom ya, atau derajat-derajat di dalam agama. Jadi ada di sini disebut ashabil yamin, terus ada disebut maqamatis sabiqin, sabik ya.
Jadi ada beberapa tingkatan itu, ada 3. Di dalam agama itu ada tingkatan. Yang pertama sabik ya. Sabik itu orang yang kebaikannya itu melebihi kebaikan dari para leluhurnya. Jadi kalau kita punya orang tua atau leluhur yang mungkin mereka itu mengerjakan kebaikan hanya di 50%, kita sebagai anak cucunya itu sudah 100%. Nah, itu melebihi leluhurnya. Nah, itu disebut dengan sabik ya. Orang-orang yang sabik. Terus setelah sabik ada lahik. Lahik ini orang yang tingkat kebaikannya sama atau disamakan dengan leluhurnya, dengan orang tuanya, dengan kakek buyutnya. Yang parah ini yang ketiga, lahik. Iya, lahik. Kalau tadi lahik yang kedua, yang ketiga adalah yang mahik. Jadi ada sabik, ada lahik, ada mahik. Kalau sabik ini sampai melebihi leluhurnya kebaikannya. Kalau lahik itu sama dengan kebaikan-kebaikan leluhurnya. Tapi kalau mahik, mahik ini yang lebih buruk, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan leluhurnya. Jadi apa yang menjadi tradisi atau budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik dari leluhurnya itu dihilangkan. Contoh, leluhurnya senang tahlilan, membudayakan tahlilan, ternyata generasi penerusnya, anak cucunya tidak senang tahlilan. Nah, ini lahik, mahik. Orang yang menghilangkan tradisi-tradisi baik leluhurnya. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu harus dipertahankan dengan dalil al-muhafadatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi-tradisi dari leluhur kita yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu harus dipertahankan. Dan tradisi-tradisi baru yang juga baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu juga kita harus lakukan juga. Karena memang perkembangan zaman ini luar biasa, maka kita harus benar-benar selektif. Bertentangan tidak dengan syariat, selama tidak bertentangan sudah lakukan saja. Apalagi itu masih kebiasaan-kebiasaan dari leluhur kita. Darajatun nasi fil haqqid dini wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.